Tanggal 24 Februari 2022, dunia dikejutkan dengan langkah Rusia yang memutuskan untuk menginvasi Ukraina. Pasalnya, kedua negara ini adalah negara-negara besar dan negara-negara maju di benua Eropa. Bahkan bukan tidak mungkin peperangan kedua negara ini bisa menyulut Perang Dunia Ketiga. Karena jika melihat peta kekuatan kedua negara tersebut, meskipun Ukraina tidak mungkin mengimbangi kekuatan militer Rusia, tapi negara yang bersekutu dan berdiri di belakang Ukraina bukanlah negara-negara sembarangan. Sebut saja Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, dan kelompok NATO lainnya. Tetapi di pihak Rusia pun memiliki sekutu yang cukup kuat. Ada di antaranya Cina, Korea Utara, Iran, Suriah, Belarusia. Konflik kedua negara ini tidak terlepas dari campur tangan Amerika dan Barat yang memanfaatkan Ukraina dengan dalih demokrasi untuk menentang Rusia. Jika kita melihat kondisi perpolitikan dunia saat ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok pendukung Rusia yaitu blok Timur, ada kelompok yang menentang Rusia yaitu blok Barat, dan ada juga kelompok yang seolah-olah menutup mata dan terkesan cari aman untuk tidak mendukung keduanya, yang sering kita sebut kelompok non-blok. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah posisi Indonesia? Bagaimanakah kebijakan Indonesia di kancah perpolitikan dunia? Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan pernyataan untuk menghentikan peperangan dan mengecam serangan Rusia. Ya, meskipun Presiden Joko Widodo tidak berani menyebutkan nama negara tertentu, kita semua tahu bahwa arah pembicaraan Joko Widodo adalah untuk Rusia. Selain itu, ditekankan kembali oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam forum PBB yang intinya, serangan Rusia terhadap Ukraina tidak bisa diterima oleh rakyat Indonesia, dan menyarankan kedua negara untuk menempuh jalur diplomasi dan bernegosiasi. Lantas, apakah posisi Indonesia sudah benar? Apakah kebijakan Indonesia itu mewakili pandangan-pandangan semua rakyat Indonesia? Jika kita flashback ke belakang, rakyat Indonesia memiliki ikatan batin yang kuat dengan Rusia. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Rusia di bawah pemerintahan Nikita Khrushchev yang saat itu masih bernama Uni Soviet adalah sekutu dekat Indonesia. Rusia adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan, Rusia pada saat itu tidak segan-segan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia pasca Perang Dunia II usai. Seperti yang kita ketahui, Presiden Soekarno adalah salah satu pemimpin yang dalam tanda kutip tidak disukai oleh negara Barat karena keberanian dan kritikan pedasnya terhadap bangsa-bangsa di Eropa. Dengan eksistensi Barat yang saat itu baru memenangkan Perang Dunia II, tapi secara terang-terangan Rusia berani berdiri di belakang Indonesia. Kemesraan Presiden Soekarno dan Nikita Khrushchev atau pemimpin Uni Soviet kala itu bermula pasca Perang Dunia II usai. Kala itu Nikita Khrushchev mendukung program pembangunan Indonesia yang baru merdeka. Kedekatan kedua negara terus terjadi, bahkan hubungan diplomatik kedua negara terjalin usai Perang Dunia II pada 1950-an. Presiden Soekarno juga beberapa kali melakukan kunjungan ke Uni Soviet, salah satunya saat menghadiri sidang Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet di Kremlin, Moskow, Juni 1961. Kemesraan Rusia dan Indonesia tidak sampai di sana saja. Presiden-presiden setelah Orde Lama dilengsarkan, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY masih memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Rusia, baik secara ekonomi, politik, maupun militer. Lantas, kenapa Indonesia sekarang malah mengecam Rusia? Bukankah Rusia menyerang Ukraina bukan tanpa alasan? Apa tidak takut akan merusak ikatan baik antara Indonesia dan Rusia yang sudah lama terjalin? Ukraina di bawah pemerintahan Presiden Vladimir Zelensky sangat pro-Barat. Bahkan, Ukraina berencana bergabung dengan NATO atau Fakta Aliansi Atlantik Utara. Amerika pun tidak tinggal diam dan memanfaatkan situasi tersebut untuk merangkul Ukraina. Tetapi, kedekatan Ukraina dengan NATO tidak disukai oleh Presiden Vladimir Putin. Pasalnya, Ukraina adalah negara pecahan dari Uni Soviet, dan Rusia menganggap bahwa Ukraina masih serumpun dengan Rusia.
Dan jika Ukraina bergabung dengan NATO, Putin pun khawatir Barat akan membangun pangkalan militer di perbatasan Rusia dan Ukraina. Dan sebelum semuanya itu terjadi, maka langkah cepat Rusia diambil dengan menginvasi Ukraina. Menurut Putin, menyerang Ukraina adalah sebagai bentuk pertahanan Rusia dari tipu daya Barat yang memanfaatkan Ukraina untuk menentang Rusia. Jika kita jeli dan memperhatikan secara seksama, pola yang dilakukan oleh negara Barat itu selalu sama. Barat selalu membangun kelompok tertentu untuk menentang pemerintahan yang anti-Barat. Irak misalnya, Amerika menciptakan ISIS untuk menjaga kepentingannya di daerah tersebut. Di Suriah, Amerika mendukung pemberontak yang anti pemerintahan Bashar al-Assad. Di Timur Tengah, Amerika membangun negara Israel untuk menjaga stabilitas hegemoni Barat di kawasan tersebut. Sama sekali tidak. Yang kami anti-i yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris. Soekarno tidak mendurhakai menolak agreement, maka Bagel tidak mendurhakai menolak agreement. Yang mendurhakai menolak agreement ialah tentu Abdurrahman Gumrah, antek daripada imperialis.